Coba berhenti sejenak, tarik nafas, lihat sekeliling sekarang. Semua yang kamu lihat itu, semua yang kamu pegang, semua yang kamu rasakan, sebenarnya cuma satu hal yang lagi main jadi macam-macam. Kalau dalam sains, namanya energi. Tesla bilang ini kunci dari semua pencarian manusia. Dan Al-Quran bilang ini dengan kalimat, hanya wajahnya yang kekal. Kalau Upanishad bilang, Tattvam Asi, artinya itu kamu. Kalau Buddha bilang, semua bentuk adalah kosong. Kalau Tao bilang, dari satu lahir segalanya. Di video ini aku akan bahas apa itu energi, vibrasi, dan frekuensi dari berbagai sudut pandang, baik itu dari sains, spiritual, dan dari berbagai pandangan agama. Energi adalah satu-satunya yang benar-benar wujud di semesta ini. Dia nggak pernah tercipta, nggak pernah binasa. Kalau dalam fisika, ada istilahnya hukum kekekalan energi, yaitu energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk. Kalau dalam Al-Quran, Allah berfirman, segala sesuatu binasa, kecuali wajah Tuhanmu. Kalau dalam Upanishad, hanya satu, tanpa yang kedua. Kalau dalam Injil, di dalam dia kita hidup, bergerak, dan ada. Kalau dalam tradisi Tao, dari satu lahir segalanya. Kalau dalam Buddha, bentuk adalah kekosongan, dan kekosongan adalah bentuk. Intinya, cuma ada satu realitas, yang dalam sains disebut energi. Energi adalah bagian dari Tuhan, tajalinya, cahayanya, nafas pertamanya. Tapi, bukan berarti energi itu Tuhan secara keseluruhan. Tapi, energi itu juga nggak pernah terpisah darinya. Kalau ditanya energi itu sebenarnya apa sih? Jawaban yang paling gampang, energi adalah kekuatan yang hidup yang ada di balik segala sesuatu. Dia nggak punya bentuk tetap, tapi bisa jadi apa aja, termasuk materi padat yang kamu lihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Kata air yang dimaksud dalam ayat itu bukan zatnya air, tapi sifatnya air, yaitu segala yang hidup, mengalir, fleksibel, bisa masuk ke wadah apapun, dan menjelma menjadi apapun sesuai kehendaknya. Kalau kata air di ayat itu dimaknai zatnya air, pertanyaannya, gimana caranya api terbentuk dari air? Sedangkan di ayat itu dikatakan segala sesuatu yang hidup kami ciptakan dari air. Berarti termasuk api, angin, batu, kayu, apapun di dunia ini. Jadi, batu itu energi yang lagi membeku, air itu energi yang lagi mengalir, api itu energi yang lagi menyala, pikiranmu itu energi yang lagi bergerak halus, doa yang kusyuk itu energi yang lagi terbang ke frekuensi yang paling tinggi. Semuanya cuma ada satu. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu vibrasi. Energi itu nggak pernah mau diam. Kalau diam total, maka nggak akan jadi apa-apa. Nggak ada dunia ini, nggak ada kamu, nggak ada aku, nggak ada suara ini, nggak ada pendengaran ini, nggak ada ilmu ini. Maka dia bergetar terus tanpa henti, dari sebelum alam semesta ada sampai hari kiamat nanti. Maka getaran itulah yang kita sebut sebagai vibrasi. Jadi, semua yang ada di dunia ini sebenarnya lagi bergetar, dan Tuhan menjaga getaran itu. Benda yang kelihatan mati, sebenarnya di dalamnya ada atom yang menari jutaan kali per detik. Cahaya matahari yang nyampe ke kulit kamu juga getaran energi. Suara azan, suara burung, suara ombak juga getaran energi. Perasaan senang, sedih, takut, cinta juga getaran energi, tapi dalam skala lebih halus. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Jadi, tasbih itu maksudnya adalah getaran energi yang sedang memuji Tuhan. Semua makhluk, semua apapun yang ada di semesta ini lagi nyanyi, lagi menari, lagi bergetar memujinya. Cuma, indera kita nggak bisa nangkap. Kalau para sufi bilang gini, alam semesta ini adalah nafas yang maha pengasih. Satu nafas bisa jadi langit, bumi, manusia, malaikat, pikiran, mimpi, apapun itu. Jadi, kalau dalam sains, nafas yang dimaksud oleh sufi adalah getaran. Kalau dalam kitab Hindu, ada istilah prana. Prana adalah getaran kehidupan yang mengalir di seluruh alam semesta. Kalau dalam mistik Kristen, segala ciptaan bernyanyi bagi Sang Pencipta. Kalau dalam tradisi Buddha, segala fenomena muncul karena sebab getaran atau disebut vibhava. Dan Tesla bilang, kalau kamu ingin tahu rahasia alam semesta, pikirkan dalam vibrasi atau getaran. Maka, inti dari semuanya sama, yaitu apapun di semesta ini ada getarannya atau vibrasi. Dan vibrasi atau getaran dari energi itu bisa menular.
Makanya kalau kamu masuk masjid atau gereja atau candi yang sering dipakai ibadah, dada langsung lapang karena vibrasinya tinggi. Kalau dekat orang yang lagi marah, kamu ikut panas. Kalau dekat orang yang lagi tenang dan penuh syukur, kamu ikut tenang. Karena kita semua terhubung dalam satu energi yang sama. Jadi, vibrasi itu bukan cuma teori fisika. Vibrasi itu cara kita mempengaruhi dunia dan cara dunia mempengaruhi kita setiap detik. Nah, sekarang getaran itu ada yang lambat, ada yang cepat, dan kecepatan getarannya itu disebut frekuensi. Inilah yang menentukan energi itu jadi apa dan terasa seperti apa di dunia fisik. Jadi, frekuensi adalah kecepatan getarannya, sama seperti senar gitar. Kalau dipetik pelan, menghasilkan nada rendah karena getarannya lambat. Kalau dipetik keras dan cepat, menghasilkan nada tinggi karena getarannya cepat. Jadi, energinya semuanya sama, tapi karena kecepatan getaran beda, hasilnya jadi dunia yang sangat beragam. Paling gampang diingat gini, kalau getaran lambat jadi batu, tanah, besi, benda padat. Kalau sedikit lebih cepat jadi air, tumbuhan, daging, sel, hingga tubuh kita. Kalau lebih cepat lagi jadi pikiran, emosi, mimpi, rasa senang, rasa sedih. Kalau sangat cepat jadi cahaya, listrik, gelombang radio, firasat, ilham. Kalau paling cepat dan paling halus jadi doa yang khusyuk, rasa damai mendalam, rasa cinta kepada Tuhan, rasa menyatu dengan segalanya. Kalau kita lihat dari sisi Islam, dalam Al-Quran Allah berfirman, dan bagi masing-masing ada tingkatan-tingkatan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tingkatan itu bukan cuma amal, tapi juga tingkatan frekuensi hati. Para sufi membaginya begini, kalau frekuensi rendah jadi marah, takut, iri, putus asa. Kalau frekuensi sedang jadi pikiran biasa, emosi manusiawi. Kalau frekuensi tinggi jadi syukur, sabar, ikhlas, cinta kasih. Kalau frekuensi tertinggi jadi mahabbah, ma'rifat, fanafillah atau lenyap dalam Tuhan. Kalau dalam tradisi Hindu ada istilahnya mulai dari cakra dasar sampai sahasrara. Di tradisi Kristen mistik itu ada istilahnya purgatori atau sampai unio mystica. Kalau di tradisi Zen ada istilahnya pikiran kacau sampai kensho atau satori. Semuanya sama, yaitu naiknya frekuensi sama dengan naiknya kedekatan dengan sumber segalanya. Dan yang paling indah, frekuensi itu bisa kita naikkan sendiri, kapan saja, di mana saja. Caranya gimana? Setiap tradisi itu punya cara masing-masing. Misalnya, salat khusyuk dan sujud lama, zikir Allah, Allah, sambil merasakan keluar masuk nafas. Baca Quran atau kitab suci pelan-pelan sambil merenungi ayatnya, atau ulang-ulang doa Yesus atau mantra OM, atau meditasi nafas atau meta. Tai Chi atau jalan di alam sambil bersyukur. Bisa juga dengan sedekah, memaafkan orang, senyum ke orang lain. Semua cara itu cuma satu fungsinya, menyetel getaranmu supaya selaras lagi dengan getaran energi ilahi. Kesimpulannya, sains modern, fisika kuantum, Tesla, Al-Quran, tasawuf, Vedanta dan Upanishad, Injil dan mistik Kristen, Tao Te Ching, Buddha Mahayana, para sufi, para yogi, para nabi, para wali, semuanya tanpa kecuali berkumpul di titik yang sama, seperti 1000 sungai yang mengalir di satu lautan, yaitu hanya ada satu realitas di semesta ini. Intinya, energi adalah bagian dari Tuhan, tajalinya, cahayanya, nafasnya, dan energi itu selalu bergetar. Itu disebut vibrasi. Dan kecepatan getarannya menentukan wujud segalanya. Itu disebut frekuensi. Hidupmu saat ini, apa yang kamu alami, apa yang datang dan pergi adalah cerminan langsung dari frekuensimu sekarang. Karena semesta menjadikan realitasmu sesuai dengan energi, vibrasi, dan frekuensi di dalam dirimu. Artinya, apa yang ada di dalam dirimu, itulah yang kamu tarik menjadi realitas. Semakin sering kamu mengirim sinyal ke semesta melalui rasa di dalam hatimu, semakin besar peluang menjadi realitas. Misalnya, kamu sering merasa kekurangan tanpa sadar, maka semesta akan menghadirkan kejadian yang membuatmu merasa kurang lagi dengan waktu, tempat, dan kejadian yang berbeda. Ingat, yang direspon semesta adalah rasa di hatimu, bukan di lisanmu. Jadi, mau hidupmu berubah, naikkan frekuensimu. Caranya cuma satu. Semua jalan yang aku sebutkan tadi, sains, agama, apapun itu, inti caranya adalah sering-sering ingat Tuhan dengan hati, sesuai dengan keyakinanmu.
baik melalui sholat, zikir, mantra, nafas sadar, cinta kasih, atau sekedar senyum syukur pakai bahasa hati yang paling kamu pahami. Dan yang penting kamu ingat, niat adalah energi, doa adalah vibrasi, cinta adalah frekuensi, dan Tuhan adalah sumber segalanya.